Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi saya mau berbagi sedikit, bagi-bagi cerita lagi, yaitu tentang rasa takut. Ya, sangat banyak kita ini kadang hidup itu penuh ketakutan. Ini takut, itu takut, apa-apa takut. Terkadang kan selalu kita menganggap ketakutan itu adalah dari makhluk, tapi kita nggak pernah tembus atau membaca bahwa hakikat ketakutan itu, rasa takut itu sejatinya dari Allah. Jadi rasa takut itu ada dua. Ada yang dari Allah yang murni, dan ada yang dari nafsu kita atau dari setan, ya. Jadi sebenarnya rasa takut itu bisa juga rahmat, tapi bisa juga ujian. Sekarang kita buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ya. Di situ dijelaskan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dari situ sangat jelas lalu Allah bilang, rasa takut itu dariku, ya. Cuman kita kan nggak pernah nangkap ini. Ya, contoh, mari kita tanya pada diri sendiri, apa yang sedang kita takutkan saat ini? Pasti nggak jauh-jauh, ya mungkin rezeki, mungkin karir, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan, mungkin harta benda, mungkin jabatan, apalagi mungkin orang yang kita sayangi, apalagi macam-macam. Sebenarnya di sebalik rasa takut itu ada rahmat, ada pesan. Ya, kita harus pahami. Dikasih rasa takut maknanya apa? Padahal rahmat itu. Cuman kita kadang nggak bisa membaca perintah. Contoh, ya, contoh. Andai kata nggak ada rasa takut, hancurlah kita di dunia ini. Sangat bersyukur kita diberikan rasa takut. Itu sebenarnya sebagai penyelamat untuk diri kita. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah pada diri kita. Contohnya kita dikejar anjing, nggak usahlah dikejar, masih digonggong aja, digonggong sama anjing, situ timbul rasa takut. Apalagi anjing itu sudah ancang-ancang mau ngejar. Perintahnya apa? Ya ketika takut itu perintahnya lari. Ya, ada nggak bermain pikiran kita? Nggak main pikiran, itu spontan. Walaupun pagar tinggi, pohon tinggi bisa kita panjat itu. Ya, kita hanya mengikuti rasa. Jadi kalau mengikuti rasa nggak pakai pikiran. Ya. Tapi rasanya harus murni. Rasa juga banyak macam. Nafsu itu juga rasa. Jadi kita harus murni. Contohnya lagi yang rasa takut menjadi rahmat, ketika ada sebuah api yang sangat besar, pasti takut, ya. Mana mungkin orang ketika ada api besar dia langsung dekat-dekat? Nggak ada. Itu bodoh namanya. Dikasih rasa takut biar apa? Biar kita jaga jarak, biar kita tidak terbakar, ya. Sebelum kita mendekati api yang sangat besar itu dikasih dulu rasa takut dulu. Kita lihat apinya besar, takut kita. Habis itu apalagi dikasih rasa selanjutnya? Dikasih rasa panas. Semakin dekat semakin panas. Itu juga pertanda jaga jarak. Andai kata kita nggak ada rasa panas itu, dekatlah kita. Ya. Contohnya lagi, kita kena knalpot kaki kita, ya. Begitu kena langsung kita cepat kita tarik kaki itu kan.
Karena apa? Panas. Andai kata nggak ada rasa panas, lengket terus kaki kita itu. Jadi sebenarnya di situ, di sebalik rasa takut itu ada perintah. Tinggal bagaimana kita membaca perintahnya. Apalagi contoh rasa takut ya dalam kehidupan. Kita mungkin takut kehilangan, takut kekurangan. Hari ini rezeki saya sempit bang, dagangan saya nggak laku-laku bang, besar pasak daripada tiang bang. Kalau begini terus bisa bangkrut. Ya, awal pertama Allah hanya memberi takut saja. Takut apa? Takut rugi. Takut yang kedua atau takut yang selanjutnya itu baru setan, itu baru bisikan nafsu. Nanti bakal begini, nanti bakal begitu, nanti bakal bangkrut segala macam. Dia bisikin kita. Ketika bisikan itu sampai ke hati kita, disitulah kita menjadi was-was, menjadi bingung, menjadi galau, menjadi sedih, campur aduk, ya kan. Jadi sebenarnya rasa takut itu sejatinya Allah dulu, baru yang selanjutnya itu nafsu. Ya, baru selanjutnya adalah kemelekatan diri kita. Semakin melekat semakin takut, ya. Contohnya kita bekerja lagi enak-enaknya, lagi asik-asiknya, tiba-tiba ada berita. Beritanya apa? Sebentar lagi akan ada pengurangan karyawan. Mungkin sekian orang akan dirumahkan, akan di PHK. Ketika mendengar itu, takut yang pertama adalah takut menganggur. Takut menganggur, takut nggak ada pekerjaan. Itu perintah yang pertama. Barulah nempel lagi perintah-perintah selanjutnya. Kalau kau nganggur bagaimana cicilan rumahmu? Bagaimana tanggungan anakmu masih sekolah, masih butuh biaya begini segala macam. Itu dibisikin terus. Akhirnya kita apa? Pusing. Akhirnya kita apa? Nggak tenang hidup kita. Ya itulah bisikan setan yang sangat halus. Dibikinnya kita was-was, nggak tenang, ketakutan, merasa dihantui. Ya. Coba kita kalau paham ayat ini, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kita lihat dulu sumber ketakutan ini dari siapa. Oh, takut ini darimu ya Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau kita kembalikan pasti kita tenang, ya. Ya Allah, nggak bisa kupungkiri, aku takut ya Allah. Aku ini manusia biasa ya Allah, bukan Superman aku, bukan Iron Man, ya kan? Aku manusia biasa. Jujur ya Allah, takut aku ya Allah. Kembalikan rasa itu kepada Allah, karena Dia yang memberi rasa takut. Kenapa kita nggak pernah seperti itu? Ya, banyak orang dagangannya nggak laku, takut dia, takut bangkrut. Akhirnya masuk setan, dibisik macam-macam. Udah masuk bisikin macam-macam, cari pula dia dukun. Pergi dia ke pesugihan, cari penglaris, segala macam. Itu salah perintah namanya. Bukan itu perintahnya. Ketika rezeki nggak lancar dikasih rasa takut oleh Allah, sebenarnya itu perintahnya minta. Aku yang bisa tolong kamu, kata Allah. Aku yang bisa bantu kamu, minta kepadaku. Kau selama ini jauh, ku kasih sedikit dulu ketakutan. Biar apa? Biar mendekat padaku, kata Allah. Kesini ngadunya. Kita lain pula yang kita ngadu. Ya, berarti salah kaprah. Andai kata kita ketika paham, ya Allah memang takut aku ya Allah, tapi takut ini darimu ya Allah. Ku kembalikan padamu, ku serahkan padamu ya Allah. Ngadu. Itu Allah senang kalau kita seperti itu. Akui aja. Allah yang ingin diakui. Itu yang banyak usahaku sendiri, atas kerja kerasku sendiri, dibuat goyang sama Allah. Akhirnya apa? Timbul rasa takut. Nah, ketika timbul rasa takut, di situ sebenarnya belajar melepas. Ya.
apapun yang kita takuti, lepas. Jangan ada kemelekatan. Ya, kita lepas semua. Barulah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, hari ini kok daganganku nggak laku ya Allah. Engkau lah yang membuka rezeki, Engkau juga yang menutup rezeki, Engkau yang menyempitkan rezeki, Engkau juga yang melapangkan rezeki. Aku ngadulah padamu ya Allah. Aku takut ya Allah. Nah, ketika kita ngadu sama yang memberi rasa takut, diganti dengan ketenangan. Cepat datang pertolongan Allah. Ya. Apa saja yang kita takuti? Nah, ini sedikit berbagilah. Saya nganggur. Ya, ini dari kisah saya. Saya nganggur, nggak ada kerja. Tapi saya terlalu tenang, nggak ada rasa takut. Akhirnya apa? Rumah tangga cekcok, berantem karena nggak ada uang. Di situ istri saya tekan saya, pokoknya kita berantem terus, dan di situ cekcok hebat. Akhirnya saya takut, kalau begini terus bisa pasti cerai nih, pasti ada perceraian. Nah, akhirnya saya baca, oh ternyata sumber takut itu karena nggak ada uang. Berarti perintahnya apa? Cari uang. Ya, cari uang perintahnya, biar giat lagi kita bekerja. Nah, cuma cari uang ini juga hati-hati, bisa dibisiki dengan setan. Jangan pula berbagai cara kita lakukan. Cari yang diridhoi Allah. Ya. Akhirnya berusaha. Dan di situ kembali adem lagi. Oh, ternyata rasa takut itu sebagai cambukan biar saya bergerak, biar saya berubah, biar saya lebih giat lagi. Itu yang harus kita baca. Ya. Jadi jangan kita lari dari ketakutan. Jadi apapun itu bentuk ketakutan kita, pasti di situ ada pesan, pasti di situ ada ujian, di situ ada kasih sayang Allah sama kita. Dia ajari kita melepas yang namanya kemelekatan diri. Selama ini kita terlalu genggam, terlalu melekat, akhirnya dilepas. Ya. Jadi yang penting kita satu aja lah. Pertama, akui. Ya Allah, aku akui. Aku takut ya Allah. Aku nggak tahu bagaimana lagi ya Allah. Aku nggak tahu siapa lagi yang mau tolong aku ya Allah. Hanya Engkau tempat mengadu. Hanya Engkau yang kuharapkan pertolongan ya Allah. Senang Allah kalau kita tuh kayak gitu. Ya kan? Jadi disitulah kita harus paham sumber ketakutan itu dari mana. Sebenarnya rahmat. Kalau kita paham, rahmat. Makanya ada ayat yang berbunyi, sesungguhnya hamba-hambaku, para waliku tidak ada takut dan sedih hati. Ya. Kenapa mereka nggak bisa takut? Sebenarnya awalnya takut juga. Nggak ada manusia yang nggak takut. Sekelas Nabi saja takut. Ya, karena ada ayat yang berbunyi, sungguh orang-orang yang beriman dan para nabi bertanya kepada Allah, kapankah pertolongan Allah datang? Lalu di situ turunlah ayat, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat, kata Allah. Ya, jadi kalau sudah nanya seperti itu kan takutnya luar biasa, kapan datang pertolongan Allah? Nah, padahal di sebalik itu Allah ingin menunjukkan pertolongannya. Dikasih dulu rasa takut. Ku bikin takut dulu kau. Sudah takut baru kau minta sama aku, kata Allah. Kau sudah minta baru aku kasih tunjuk kuasaku, rahmatku, pertolonganku. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi apapun bentuk masalah kita,
ada perintah. Dikasih rasa takut, perintahnya apa? Minta pertolongan. Jangan kita nggak minta, bandel kali kita. Dikasih takut sedikit, masih melawan, masih merasa bisa, masih merasa aku tak butuh Allah. Akhirnya apa? Digiling terus kita, di blender terus. Sudah tak berdaya baru, ya Allah, udah tak bisa apa-apa ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Takut sedikit minta, takut sedikit minta, takut sedikit mendekat. Jangan bandel ya. Nah, itu pesan Allah. Jadi pahami, kamilah yang memberi rasa takut, kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kata Allah sedikit kok, nggak banyak, tapi sedikit itu goyang juga kita. Ya. Nggak karuan juga itu stresnya kita. Nah, tapi di sebalik itu coba, seberapa besar rasa takut kita, sebesar itu pula rasa bergantung kita kepada Allah. Ya. Kalau kita takutnya luar biasa, tapi bergantungnya kurang, ya gimana pertolongan Allah mau datang? Jadi kalau teman-teman paham, ya Allah, hakikat takut ini dari Engkau ya Allah, pasti tenang kita. Ya. Makanya itu, hamba-hambaku, wali-waliku tidak ada takut dan sedih hati. Karena apa? Semua mereka sudah serahkan kepada Allah. Mereka paham hakikat takut itu dari Allah. Ya. Jadi yang bisa nolong siapa? Allah. Nah, itu yang harus kita pegang. Jangan kita dikasih takut lari kemana-mana, bukan ke Allah. Ya. Jadi coba, apapun yang melekat pada diri kita, rasa takut yang ada pada diri kita, sadari dulu, ya Allah, sejatinya ini dari Engkau ya Allah. Aku paham sekarang ya Allah. Karena ini darimu, ujian darimu, aku terima ya Allah. Aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau tolong aku pasti. Harus ada keyakinan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita paham sumber takut dari mana, nggak ada lagi yang namanya susah. Memang kita hari ini enak ngomong, ya hari ini tenang bang, besok goyang lagi bang. Ya berserah lagi, karena ketakutan itu juga bertingkat-tingkat. Ya, hari ini kita takutnya dengan besok takutnya beda. Jadi jangan kita bilang aman, nggak ada yang aman. Masih bernapas ini nggak ada yang aman, tunggu nggak ada napas baru aman. Ya. Bang Andi enak aja ngomong, emangnya Bang Andi nggak takut? Siapa bilang nggak takut? Saya pun takut. Cuman beda takut kemarin dengan takut sekarang. Sama-sama kita belajar terus. Yang penting kita udah tahu rumusnya. Takut langsung dekat, takut langsung ngadu. Begitu takut langsung kembalikan kepada Allah. Ya. Allah hendak menolong, itu maknanya. Yang penting minta dulu, kata Allah. Ketika dikasih rasa takut, ya mendekat, kata Allah. Mungkin kau sekarang sudah terlalu jauh, udah enak kali hidupmu, rasa nggak butuh aku, kata Allah. Aku bikin dulu butuh. Akhirnya dibuat goyang hidup kita, takut kita, baru mendekat kita. Ya. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau kita takut hanya kepada yang di luar, yang kepada yang nampak, pada yang zohir, berarti kita nggak paham hakikat takut itu dari mana. Ya, banyak rahmat di sebalik rasa takut itu. Contohnya aja, kita ini takut melihat orang galak, kita takut, kita nggak berani melawan, ya itu bagus. Coba kita nggak ada takutnya, berantem terus kita sama orang, siapapun kita nggak peduli. Karena apa? Hilang rasa takut itu. Ya kan? Akhirnya apa? Banyak musuh. Nah itulah kalau orang nggak ada rasa takut. Jadi takut itu nggak semuanya jelek. Takut itu juga rahmat. Dengan ketakutan itu ada alarm. Ada alarm, ada pertanda, ada perintah.
Tinggal kita baca aja kemana arahnya ini. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, sama-sama kita belajar. Ya, sekelas Nabi aja takut, apalagi kita. Tetap ada takut itu. Dan takut hari ini belum tentu sama dengan takut besok. Kita belajar terus. Yang penting paham rumusnya. Begitu takut langsung mendekat, langsung mengadu, langsung mengakui dia hadapan Allah. Ya, aku takut ya Allah. Insya Allah pertolongan Allah cepat datang. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.